Yohanes 17:8. Segala firman Yesus sampaikan kepada muridnya, dan segala firman itu sudah sampai kepada muridnya, dan muridnya setelah mengkaji, menelaah, menerima, menteori, mempraktekkan segala firman yang Yesus sampaikan kepada mereka, menjadikan mereka sampai kepada finalnya. Yesus adalah Rasulullah. Mereka tidak menjadikan Yesus itu pada finalnya adalah Tuhan. Karena Yesus mengatakan hidup kekal bisa kamu peroleh bila mana kamu percaya kepada Bapa yang telah mengutus aku, bahwa dialah Tuhan satu-satunya. Tak ada Tuhan tambahan lain. Titik. Berjalannya waktu, muncul agama aneh. Agama aneh ini menganggap Tuhan nusul ke bumi menjadi daging. Aneh. Tuhan butuh susu. Tuhan butuh sayur kangkung, pecel lele. Tuhan butuh sambal terasi, kerupuk singkong. Tuhan butuh kopi torabika. Tuhan butuh pepaya, semangka, buah ara, ikan goreng, kemudian madu. Tuhan butuh bantal selimut. Tuhan butuh sandal. Tuhan butuh kolor. Tuhan butuh anting-anting. Tuhan butuh lipstik segala macam. Ini keanehan-keanehan inilah yang kemudian Yesus sampaikan kepada muridnya. Waspadalah kepada penyesat. Ini yang dinasihatkan Yesus kepada muridnya. Dan itu nampak hari ini. Makanya Al-Quran, wala yasuddannakumus syaitan. Jangan sekali-kali kamu dipalingkan oleh setan. Jangan. Waspadalah kepada setan yang datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Al-Masih. Waspada. Makanya murid-muridnya itu tidak menjadi Kristen. Indonesia merdeka sampai hari ini, dari masa penjajahan sampai hari ini, tidak ada kita temukan Bani Israel keturunan Yakub yang datang ke Nusantara mengajarkan menyembah kepada Tuhan yang butuh sayur kangkung. Gak ada. Yang datang ke Nusantara ini mengajarkan menyembah kepada Tuhan yang butuh kemudian seteguk anggur. Martin. Siapa lagi? Alexandria. Siapa lagi? Charles. Siapa lagi? Peter. Siapa lagi? John. Siapa lagi? David. Siapa lagi? Merkurius, Venus, Jupiter, Pluto, Saturnus, Anus, Spertus. Itu yang datang mengajarkan. Mana keturunan Yakub? Mana keturunan murid-murid Yesus? Keturunan dari murid-murid Yesus? Mana? Kenapa bukan mereka yang mengajarkan di Indonesia ini untuk menyembah kepada Tuhan yang butuh WC? Mana? Tak ada. Fenomena ini mengantarkan orang yang berakal kemudian untuk wala yasuddannakumus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Al-Masih. Jangan kamu percaya sebab dia akan menyesatkan banyak orang. Ini fakta, ini real. Ini keadaan. Maka saya menggelitik kepada generasi muda Islam. Saya mengajak kepada anak-anak saya generasi muslim-muslimah. Jangan terpengaruh kepada sales-sales yang datang menjual Tuhan yang butuh sayur kangkung. Jangan. Pencipta langit dan bumi, Rabbus samawati wal ardh. Tidak butuh makhluk. Tidak butuh sayur-sayuran. Tidak butuh buah-buahan. Tidak butuh madu. Tidak butuh selimut. Tidak butuh selimut. Itu Tuhan yang benar. Artinya, ya, silakan saudara. Kita beda kan? Udah jelas, beda kan? Pasti. Beda. Tuhan saya nggak butuh singkong. Jadi kalau kami tetap mengarah Yesus itu adalah Elohim Yahweh. Nah itu dia. Nah, tunggu dulu. Yesus ini adalah gambaran Allah. Mati meja. Nah Yesus ini, iya. Jadi gini. Kita kalau nggak menggali sejarah dengan benar, dengan teliti, kita tersesat gitu loh. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena sejarah di luar dari Alkitab
semua arsip-arsip sejarah itu disimpan di Yerusalem. Nah, ketika ada mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalib, Yesus itu disalib, ada kok. Tahapan-tahapan Yesus itu ketika mau disalibkan, memikul salib, di mana Yesus 2 kali jatuh memikul salib, ada. Jadi kalau kita tidak menggali sejarah dengan keseluruhan, akhirnya kita tersesat. Nah, apa yang disampaikan Yesus itu, yang di dalam perjanjian baru itu, bisa dibuktikan dengan sejarah-sejarah. Yang dikatakan bahwa Yesus berkata, ya, sebelum ada Abraham, aku sudah ada. Nah, artinya apa? Kalau kita bijak menyimak dengan perkataan-perkataan Yesus itu kepada orang-orang Yahudi, sehingga Yesus mau dilempari, karena mereka nggak terima. Masa sih kamu duluan ada sebelum ada Abraham? Nah ini menjadi cara berpikir manusia itu berbeda. Nah, kalau nggak sampai nalarnya untuk mengkaji yang dikatakan Yesus itu, nah, dia blunder. Dia akan tidak terima bahwa Yesus itu ada sebelum Abraham, gitu loh. Makanya ketika Yesus disumur dengan orang Samaria, perempuan, Yesus tahu apa yang ada dalam kehidupannya, berapa suaminya, tahu Yesus. Berarti apa kata orang Samaria itu? Kau itu Tuhan, katanya. Karena apa? Nggak ada bisa mengetahui apa yang tidak diketahui manusia. Itu loh. Jadi banyak mujizat-mujizat Yesus itu ketika Lazarus dibangkitkan dari orang mati, di situ aja sudah dikuburkan dia 2 hari. Ya, 2 hari atau 3 hari, lupa saya. Jadi karena semangat saya kristenisasi. Iya dong. Jadi ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari orang mati, sebenarnya dia udah tahu Lazarus itu udah meninggal, gitu loh. Tapi supaya tahu bahwa aku ini Tuhan, kau sebelum memberitakan Lazarus itu mati, aku sudah tahu bahwa Lazarus itu mati. Sengaja Yesus itu nggak datang ketika dipanggil, gitu loh. Siapa nabi yang begitu? Siapa rasul yang begitu? Nggak ada. Nah, apakah kurang perbuatan-perbuatan atau mujizat yang dibuat Tuhan Yesus? Air menjadi anggur. Ya. Jadi banyak. Tapi kalau kita tidak mau memahami apa mujizat, dan kalau dibilang bisa nggak dibuktikan isi Alkitab itu semua? Bisa. Dengan apa? Dengan sejarah-sejarah. Ada di sana semua arsip sejarah. Gitu loh. Lanjut, Bang Juma. Oke, baik. Terkait Yesus disalib, yang disalib itu sekali lagi saya katakan diduga palsu, kan ya. Karena Al-Quran menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ard fasadan aw yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfau minal ard. Ayat ini menerangkan bahwa hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya hanyalah dibunuh atau disalib. Jadi pengertian ayat ini, meskipun tidak bercerita tentang Nabi Isa alaihi salam, tetapi dari ayat ini orang yang berakal acap kali mampu menembus kemudian cahaya kebenaran itu, bahwa ternyata yang disalib itu adalah orang yang memerangi Allah. Yang disalib itu adalah orang yang memusuhi kemudian Nabiullah, memusuhi Rasulnya. Dan orang yang disalib ini adalah pendosa besar karena dia membuat kerusakan. Nah, apakah Al-Quran satu-satunya kitab yang menerangkan itu? Tidak. Kitabnya orang Yahudi pun menerangkan itu. Ulangan 21 nomor 22 nomor 23.
Jika engkau menghukum orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati dengan engkau gantung dia di pohon, maka jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab orang yang mati tergantung karena dikutuk oleh Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan kepadamu. Jadi Al-Quran mengatakan yang disalib itu adalah orang dikutuk oleh Tuhan. Kitabnya Yahudi pun mengatakan orang yang disalibkan itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Mustahil Yesus anak Maria dikutuk. Mustahil, mustahil. Anak Maria mustahil dikutuk. Tak ada alasan untuk kemudian mengutuk beliau. Dia datang menurut pengakuannya dalam Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Tuhan dan melaksanakan segala perintah yang diperintahkan kepadaku. Yohanes 8 nomor 29. Bapa yang mengutus aku senantiasa menyertai aku. Dia Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan di dalam dirinya. Mustahil. Akulah kebenaran, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Mustahil dikutuk oleh Tuhan, mustahil. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kalau Bapa berkenan kepada Yesus, mustahil disalib. Karena yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Anda tidak Kristen yang bisa menunjukkan bukti dosa apa yang pernah Yesus lakukan sampai dia kemudian dikutuk oleh Tuhan? Tidak akan Yesus pernah ada. Punya dosa. Dia Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berarti yang disalib ini bukan Yesus. Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23, sabar. Orang yang dikutuk oleh Tuhan adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Itu jelas itu. Sedangkan Yesus ternyata tidak memiliki dosa. Enggak, jadi tak ada. Gini loh Bang Juma. Tidak, sabar. Tunggu sampai rambutmu tumbuh. Habis ini. Jadi kemudian ketika Yesus itu tidak memiliki dosa, dia adalah orang yang dikasihi, dia adalah orang yang benar, dia adalah anak Tuhan, artinya hamba Tuhan, kekasih Tuhan, pilihan Tuhan, duta Tuhan, utusan Tuhan. Padanya ada Roh Kudus. Tak ada alasan untuk membunuh dia, tak ada alasan untuk menyalib dia. Justru dia harus diselamatkan ketika diancam oleh orang-orang kafir untuk dibunuh. Wajib diselamatkan oleh Tuhannya. Lalu kemudian, karena Yesus ini punya pengaruh besar, dia dibarengi dengan senjata yang sangat ampuh, yang disebut mukjizat. Mampu kemudian membuat orang gondrong menjadi botak. Mampu dia. Mampu kemudian orang yang tumbuh kumisnya pindah menjadi bulu hidung. Bisa. Yesus bisa melakukan apa saja berdasarkan Lukas Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Bisa. Kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat, tanda-tanda bisa Yesus lakukan. Bahkan Yesus bisa memindahkan biji pelernya kemudian kepas pindah ke jidat. Bisa. Berdasarkan Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Kenapa demikian? Karena Tuhan senantiasa menyertai Yesus. Tidak bisa orang lain mencederai Yesus, nggak bisa. Apalagi kalau orang-orang Yahudi bekerja sama dengan orang berkongkong-kongkong, nggak bisa. Iblis sudah mencoba itu. Berapa kali iblis kemudian membawa Yesus untuk mencoba Yesus, gagal. Kenapa? Karena Tuhan pencipta langit dan bumi senantiasa bersama dengan Yesus. Nah, adakah kemudian kekuatan gelap yang memanfaatkan situasi dan kehebatan Yesus setelah Yesus terangkat ke langit? Ketika Yesus asli terangkat ke langit, apakah iblisnya tepuk tangan? Tepuk tangan. Kenapa? Karena iblis kesempatan kemudian datang menyamar-nyamar dan mengaku sebagai Yesus. Itu fakta, itu real. Sabar. Itu fakta, itu real. Jadi ketika Yesus ini dikasihi oleh Tuhan, maka muncul kemudian iblis
yang kemudian mengaku-ngaku sebagai Yesus, sebagaimana yang dinubuatkan oleh Yesus, waspadalah kepada penyesat, planos, penipu, pembohong, yang datang mengaku dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, dia akan menyesatkan orang banyak. Artinya bahwa iblis bisa nyamar-nyamar Yesus, sehingga orang di luar daripada murid-murid pilihan terperdaya, tersesat oleh karena bisikan dan rayuan si penyesat tadi. Saya kira begitu, saudara Kepas. Tolong tunjukkan kepada saya satu dosa Yesus kami. Saya katakan Yesus kami karena kami beriman, wajib hukumnya umat Islam beriman kepada Nabi yang datang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel, yang adalah hamba Allah yang diberi kitab Injil kepadanya. Yesus kami, coba Anda tunjukkan. Sabar, coba Anda tunjukkan dosa Yesus kami yang merupakan alasan Tuhan pencipta langit dan bumi mengutuk Yesus yang kami cintai. Tolong kasih bukti kepada kami, silakan. Jawabannya sebenarnya singkat, padat, jelas. Hanya Tuhan Yesus nggak punya dosa. Kenapa? Karena dia Tuhan. Yesus itu tidak punya dosa. Kenapa? Karena Yesus Tuhan. Udah itu aja jawabannya. Karena Yesus mengaku dikasihi sama Tuhannya, kok jadi Tuhan. Yang kamu anggap jadi Tuhan itu Yesus yang diduga palusu. Yesus palusu itu, Yesus palusu itu yang datang mengaku menjadi Tuhan. Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit dan di bumi. Siapa itu? Iblisi. Iblisi inilah yang memalsu-malusulukan namanya Yesus supaya banyak orang disesatkan. Apa buktinya? Nah, tak kasih bocoran. Catat, ambil pulpen. Kalau tidak punya pulpen cukup ludah, tulis di kertas pakai ludah. Dengarkan. Iblis mencobai Yesus di dalam Lukas 4. Nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12 terjadi perseteruan yang sengit antara iblis dan Yesus. Apa yang terjadi? Baca endingnya di nomor 13. Ini rahasia. Ketika kemudian iblis gagal membuat Yesus menyembah dirinya, iblisnya mundur 1000 langkah sambil menggunakan teropong dari jauh, melihat keadaan, mewanti-wanti keadaan, mengintai situasi, mencari kesempatan yang tepat. Bagaimana kemudian saya bisa muncul kembali dengan mengatasnamakan nama Yesus. Baca nomor 13-nya. Setelah mencoba Yesus, iblisnya mundur dari Yesus dan iblisnya menunggu waktu yang tepat. Jadi ketika Yesus terangkat diselamatkan naik ke langit, karena upaya ingin dibunuh oleh orang-orang Yahudi dan Roma, terangkat dia, maka yang ditangkap adalah penggantinya, yaitu manusia terkutuk yang makan suap dan pengkhianat. Itulah yang disalib. Sehingga kesempatan ini tiba-tiba iblis turun dari gunung, lari dia. Ayo serbu, Yesus sudah terangkat, kita masuk, ayo. Ada yang masuk ke Yudas, ada yang masuk ke imam kepala, ada yang masuk kepada mahkamah agama, ada yang masuk kepada orang Farisi. Semuanya kerjasama iblis-iblis ini. Ada yang muncul pura-pura jadi malaikat di kuburan, ada yang muncul di catatan Markus, lalu dia muncul dengan menggunakan wajah yang baru, rupa yang baru, dan seterusnya. Berhasil dia. Kenapa? Yesusnya sudah ada. Yesus sudah diamankan oleh Allah. Iblisnya kemudian leluasa menggaungkan dirinya adalah Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Akulah Yesus sang bintang timur, anak Daud, bintang gilang gemilang. Akulah Alfa dan Omega. Aku yang hidup, aku yang telah mati, dan sekarang aku hidup kembali untuk berkuasa atas alam maut. Pergilah kepada seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu bukan Yesus lagi. Bang Juma. Itu bukan Yesus yang asli lagi. Itu adalah penyesat yang tadinya mundur dari mencoba Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Baca Lukas 4 nomor 13. Saya hanya membantu Anda untuk sehat. Silakan. Oke, bentar Bang Kepas, dikit aja Bang Kepas ya, maaf. Tolong tunjukkan dosa-dosa Yesus kami yang mendudukkan dia pantas untuk dikutuk oleh Tuhan. Silakan, sehingga dia disalib. Silakan, saya tunggu. Ngaku-ngaku punya Yesus lah Bang, nggak ada dalilnya nggak di Al-Quran Yesus mana ada. Kami memiliki nabi yang lahir di tengah-tengah Bani Israel, lahir ada tanpa dalilnya ayah. di Al-Quran Bang, jangan ngaku. Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyan.
Malu kita dan ngaku-ngaku. Ya, Anda yang harus malu karena Yesus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel tidak pernah diutus kepada non-Yahudi. Enggak masalah, tapi kan di Alkitab Enggak masalah. Anda yang harus malu. Yang diutus Abang untuk malu. non-Yahudi itu dengar. Yang diutus untuk Gimana? non-Yahudi itu adalah iblis. Iblis yang diutus kemudian oleh Tuhan pencipta langit dan bumi untuk senantiasa bermusuhan dengan anak keturunan Adam. Yesus kami mengaku dengan mulutnya diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Dalam Al-Quran pun dilestarikan data-data itu. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Jadi kamu jangan ganggu gugat itu. Nggak boleh. Kamu memang pengikut Kristus, tapi Kristus yang mana dulu, Cak Ayu? Iya, Kristus yang datang keluar dari kubur. Gantian Bang Juma, gantian, oke? Silakan Anda tunjukkan dosa apa yang pernah Yesus kami lakukan sehingga dia pantas untuk dikutuk oleh Tuhan. Silakan. Oke lah, satu saya jawab. Maaf, Bang Kepas, aku boleh dikit boleh ya Bang Kepas ya? Silakan. Bang Kepas. Banyak juga boleh. Anda boleh bicara sampai 6 tahun ke depan nonstop. Silakan. Ya saya permisi dulu sama saudaraku Bang Kepas. Sangat luar biasa Bang Kepas ini. Boleh Bang Kepas? Iya. Kepas sudah pingsan dia itu. Dia lagi menjahit gaun pengantin wanita dia. Lanjut. Oke Bang Juma, satu ya jangan ngaku-ngaku gitu ya. Gak usah dibantah dulu, Ya kami beriman, susah itu. Kamu gak bisa bantah iman kami. Kami beriman kepada para nabi, para rasul. Kami beriman. Itu kaidah dalam iman Islam. Gantian lah. Silakan. Iya kan, ganti ya. Silakan. Tolong tunjukkan dosa apa yang dilakukan Yesus kami sehingga dia pantas untuk kemudian dikutuk dan disalib. Silakan. Sudah 15 menit tadi abang ngaku-ngaku semua kan. Oke. Nah, jadi maka genaplah yang dikatakan Yohanes dalam Yohanes. Nggak usah curhat. Silakan. Saya mau baca. Saya nggak mau bertaki ya bang. Saya mau baca ayat Alkitab. Ya. Dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 9 sampai 11. Bible. Silakan. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah, ini sedang genap ini. Maaf Bang Juma, jangan ngaku-ngaku Bang Juma. Kalau mau terima Yesus kami saya minta dalil Yesus kami melakukan dosa apa sampai dia harus dikutuk. Silakan. Silakan tunjukkan dosa Yesus kami sampai dia pantas untuk dikutuk untuk dosa-dosa kalian para pendosa. Tunjukkan dalilnya. Silakan. Anda tidak bisa membatasi, itu iman kami. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasuli wal kitab. Itu jelas itu iman kami. Tidak bisa kamu batasi. Kami beriman kepada para nabi yang diutus selain daripada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami beriman kepada para rasul yang diutus oleh Allah kepada kaum-kaum terdahulu. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billah wa malaika wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalla dalalan ba'ida. Tidak bisa kamu batasin. Kami cinta kepada Yesus kami yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Kami cinta. Maka kami membelanya. Mustahil Yesus kami itu yang dikutuk. Mustahil. Yang dikutuk itu yang keluar dari kubur. Paham? Namanya juga Yesus Kristus samanya. Iya jangan sama. Saya tidak mengaku, itu iman saya. Saya sudah bacakan dalil barusan. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalla dalalan ba'ida. Ini iman. Iya, wahai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada Al-Quran, dan kepada yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah sesat, sangat jauh dari kebenaran. Ini kitab suci ya, ini iman kami. Maka saya bertanya, dosa apa
yang dilakukan oleh Yesus kami sehingga Anda mengatakan dia yang disalib? Sedangkan yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Kalau Yesus kami yang dikutuk, berarti dia dikutuk oleh Tuhan. Apa dosanya sampai Yesus kami itu dikutuk? Ada? Bisa Anda tunjukkan? Bisa Anda tunjukkan? Iya, bentar. Gantian. Nah, silakan, saya tunggu. Ya kan? Biar apple to apple, begini Bang. Yes. Apa itu? Abang bandingkan Yesus yang ada di Al-Quran, kalau memang benar-benar ada Yesus, kalau abang tidak terima Yesus yang ada di Alkitab itu disalibkan, maka abang harus buktikan dong, Yesus di Al-Quran nggak disalib nih, gitu yang harusnya betul gitu loh. Kan jelas bahwa Nabi Isa di Al-Quran. Tadi saya sudah membacakan dalilnya loh. Silakan. Ganti, ada nama Yesus nggak di sana? Jangan kita saudara, gitu tidak ada nabi yang diutus oleh Allah ke atas muka bumi ini bernama Yesus. Tak ada. Yesus itu nama palsu. Nama beliau adalah Isa dalam bahasa Aram, dalam bahasa Aramaik disebut Yesua, dalam bahasa Arab disebut Isa. Yesus itu apa? Itu nama palsu. Kalau dia datang kedua kalinya di atas muka bumi, kamu panggil sampai mulutmu robek ke kuping, kau panggil dia Yesus, Yesus, Yesus. Dia tidak akan pernah balik. Dia tidak balik. Tapi kalau Bang Sulu yang manggil, wahai Nabiullah, wahai Rasulullah, Isa Al-Masih, pasti segera dia balik. Gantian lah. Ya, kan? Itu pahami itu dulu. Iya, saya paham. Yesus itu tokoh fiktif. Bang Juma tadi sudah menjawab. Bang Juma tadi sudah menjawab. Tiba-tiba nggak ada nama Yesus. Tadi tiba-tiba percaya sama Yesus. Yang mana? Loh. Ini bukan masalah percaya atau tidak percaya. Tugas Anda sekarang itu adalah membuktikan kepada saya bahwa Yesus itu punya dosa yang pantas kemudian didudukkan sebagai orang yang duduk di kursi pesakitan, akhirnya dia disalibkan. Jadi ini mana dalilnya? Jadi Yesus punya dosa. Bang Juma narik lagi nama Yesus. Dalil. Iya, maksudnya gini Bang Juma. Biar apple to apple, gini loh. Tadi abang ngaku cinta, enggak. Tadi abang ngaku cinta. Loh, kalau yang datang kemudian kepada Bani Israel lahir tanpa ayah, membangkitkan orang mati, ente mau menyebutnya bom-bom, ente mau menyebutnya Yesus, ente mau menyebutnya bokir sekalipun, itu adalah Nabiullah yang datang di tengah Bani Israel. Bentar lah. Lahir tanpa ayah. Dan itu tidak ada hubungannya dengan Kaliteng. Kaliteng itu bukan umatnya. Kaliteng bukan umatnya Yesus. Saya Gitu percaya loh, Bang Juma orangnya cerdas, ya kan? Orang Terus? cerdas itu harus memegang omongannya, kan gitu. Betul nggak Bang? Ya iya dong. Tadi, iya. Tunggu sebentar gitu. Pelan-pelan Bang Juma. Ya, kan Anda tidak menjawab pertanyaan saya toh? Iya. Saya kan bertanya, Tadi ini ketiga kalinya loh saya bertanya. Tadi saya tolong ngikuti tunjukkan dosa apa yang dilakukan Yesus kami sampai dia harus disalib demi dosa-dosa kalian. Kalian siapa rupanya? Jadi gini Bang Juma. Nah, begini terus. Bentar, santai, ya kan? Jadi begini, Bang Juma tadi mengatakan Yesus yang kami cintai. Oke, saya pegang itu omongan Bang Juma. Oke, sebentar, jangan langsung dipotong. Kan pertanyaan saya nggak dijawab. Padahal itu yang fundamental. Nanti biar dapat jawabannya. Gitu oh ya udah, silakan. Iya kan? Abang percaya dan cinta kepada Yesus, kan begitu tadi ngomongan abang, kan gitu. Terus lalu saya bilang, sementara Yesus menurut Injil jadi salibkan. Otomatis kan kami harus bertanya nih, Yesus yang mana yang abang cintai, kan gitu. Artinya kalau tidak sesuai Yesus yang abang cintai dengan yang ada di Alkitab, jadi salibkan, mati dan bangkit, otomatis Bang Juma harus punya bukti bahwa Yesus yang tidak disalib yang abang Juma katakan tadi, harus bukti dong. Jangan kita bilang, saya cinta Yesus, tapi abang tidak percaya dengan yang tertulis di Alkitab. Itu kan sama dengan ibaratnya gimana ya? Bingung kita. Bang Juma bilang cerdas, tapi gimana? Yang mana cerdasnya gitu loh. Iya kan? Sementara abang tahu Yesus itu dari Alkitab loh. Artinya abang sedang mengingkari isi Alkitab itu sendiri. Jadi makanya saya bingung. Gitu loh Bang Juma. Lanjutkan. Saudara, Al-Quran versus kitabnya Yahudi, dua kitab mengatakan bahwa yang disalib itu adalah yang dikutuk oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Plus ucapan Yesus, memang aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat.
kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Kurang apa lagi? Aku memang harus pergi sesuai apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Tidak ada dikatakan aku memang harus pergi sesuai dengan yang tertulis dalam kitab Roma, Galatia, Filipi, Efesus, Kolose. Nggak ada kayak gitu-gitu, nggak ada. Yesus mengatakan, aku memang harus pergi sesuai dengan yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Dalam kitab Taurat, salah satunya Ulangan 21:22 sampai 23. Apabila orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia di sebuah pohon, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman, sebab ada tertulis, orang yang dikutuk oleh Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Kurang apa lagi? Al-Quran pun mengatakan hal yang sama. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardh fasadan aw yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta' aydihim wa arjuluhum min khilaf. Al-Quran mengatakan yang disalib itu adalah orang yang membenci Allah, membenci Rasulnya, dan membuat kerusakan di atas muka bumi. Pertanyaan saya, kelompok Kristen adalah kelompok di luar daripada agama samawi, agama langit. Kristen muncul dengan mengusung konsep yang berbeda. Muncul pertanyaan, dosa apa yang dilakukan oleh Yesus kami kalau memang Yesus kami ini yang disalib? Kalau Yesus yang kami imani ini yang disalib, apa bukti dosa yang dilakukan sampai dia harus disalib? Kalaupun Anda tidak terima pernyataan saya, oke, saya murni bertanya, apa dosa yang dilakukan oleh anak Maria sampai dia harus dikutuk oleh Tuhan, digantung di atas salib? Apa jawaban saudara? Silakan. Oke, Bang Juma. Tadi kan Abang mengatakan kitab Yahudi, ya kan? Artinya di dalam Alkitab kami itu perjanjian lama, ya. Jadi dari mana Abang tahu bahwa nama Yesus itu ada di kitab Yahudi? Sebab sebelum Yesus dilahirkan, nama itu belum pernah ada. Dari mana rujukannya? Yesus yang mana yang Abang maksudkan ini? Sesuai dengan yang Abang percayai dari kitab Yahudi, Yesus yang mana yang Abang maksudkan yang tidak disalib ini? Karena sesuai dengan kitab Injil, Yesus benar-benar disalib dan saksi mata banyak menyaksikannya. Bahkan itu kalau dibuktikan, kita tutup Alkitab, itu bisa dibuktikan. Artinya begini pertanyaan saya, Bang Juma. Karena Abang tadi merujuk kepada kitabnya Yahudi. Abang percaya kepada kitab Yahudi. Tentu dalam kitab Yahudi, nama Yesus ini belum muncul pada saat itu karena itu hanya nubuatan. Jadi Abang Juma dari mana tahu nama Yesus tadi? Sehingga Bang Juma berani mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalibkan. Saya ngikutin ngomongan Bang Juma semua kok. Lanjutkan Bang Juma. Nabi kami mengatakan, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Dia membahas tentang Taurat. Dan Al-Quran saya mengatakan kitab-kitab terdahulu itu sudah bercampur aduk. Makanya ada seruan dan teguran. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Maka saya sebagai aktivis dialog lintas agama, mengambil data-data, mengambil kitab saudara, mempelajari kitab saudara. Dan ternyata Yesus mengatakan dalam Lukas 24 nomor 44, harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku yang ada di dalam Taurat, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Kemana akal Anda? Itu kitab Anda. Itu ucapan Yesus di kitab Anda. Kenapa Anda tidak percaya? Kalau Yesus berkata, ternyata harus tergenapi apa yang tertulis tentang dirinya di dalam kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat diterangkan, orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah. Dan coba ingat, Paulus pun pendiri agama Kristen, di dalam suratnya kepada jemaat Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis di dalam Ulangan 21 nomor 23 bahwa terkutuklah orang yang mati di atas, yang digantung di atas tiang salib. Ayo, Paulus mengutip Ulangan. Berarti yang di Ulangan ini, berarti yang dikutuk digantung di tiang salib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim, oleh Tuhan.
Pertanyaan saya, apa dosa Yesus ini? Sampai kok kalian mengatakan bahwasanya dia yang dikutuk, dia yang disalib. Apa dosanya? Sedangkan syarat penyaliban menurut Al-Quran, menurut Taurat, orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Itu syarat. Pertanyaan saya, dosa apa yang Yesus kami lakukan sampai dia harus menanggung dosa kalian? Para pemburit, para pembunuh, pencuri, pemerkosa, pesina, dosa-dosa laknat kalian itu, kenapa harus orang suci yang menjadi tumbal untuk dosa-dosa kalian? Mana dalilnya? Tunjukkan dosa Yesus itu apa sampai dia yang harus menjadi tumbal di atas pohon. Mana? Tunjukkan ke saya. Ini pertanyaan kelima, pertanyaan yang sama. Apa yang bisa Anda ucapkan? A a a u u u i i i u u. Silakan. Sudah. Tadi sebenarnya Bang Juma belum menjawab apa-apa. Bahkan Bang Juma membuka aib Bang Juma sendiri dengan mengatakan Lukas bahwa perkataan Yesus, semua nubuatan yang ada di kitab Taurat harus tergenapi. Jadi abang sebenarnya sedang membuka aib abang sendiri, yang mana abang tidak percaya dengan nubuatan yang sudah terjadi di kitab Injil. Seluruh Injil dari mulai Matius sampai Wahyu itu menceritakan tentang kematian juru selamat. Jadi maksud saya, Yesus yang mana yang abang maksudkan ini yang tidak disalib? Itu pertanyaan utama. Kenapa? Karena Bang Juma selalu mengatakan Yesus tidak disalib. Sementara abang tadi mengutip ayat di dalam Injil bahwa semua nubuatan tentang dirinya akan digenapkan. Jadi maksud saya itu jangan abang bernarasi. Kenapa kalian berkata? Kami tidak berkata, Bang. Ini Alkitab yang menuliskan, sejarah yang menuliskan bahwa Yesus benar-benar mati dan bangkit pada hari ketiga. Bukan kami orang Kristen, bukan. Tapi nubuatan dari kitab Torah itu sedang terjadi. Ya. Jadi jangan abang bernarasi dari mana dosa Yesus untuk bukan itu yang saya maksud. Maksud saya, coba abang narasikan, abang percaya dari Al-Quran tadi abang mengutip untuk percaya kepada kitab Torah. Sementara nubuatan di kitab Torah, abang baca tadi di kitab Injil, semua nubuatan akan digenapkan. Dan penggenapannya sudah terjadi. Lalu abang bertanya, dosa apa yang dilakukan oleh Yesus sehingga dia disalib? Kan itu pertanyaan yang ambigu, Bang. Saya mau Bang Juma buktikan, Yesus yang mana yang abang maksudkan yang tidak disalib ini sesuai dengan kitab Torah, dan abang tadi mengutip dalam Lukas tentang nubuatan yang harus digenapkan kepada Yesus. Coba dijawab Bang Juma. Jangan lari kemana-mana pertanyaan. Ente yang tidak punya ilmu, ente yang tidak punya alat di kepala ente untuk menelaah penjelasan saya. Bukan saya yang kemana-mana. Harus digenapi tentang aku yang tertulis di dalam kitab Taurat. Apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat? Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang benar. Itu yang harus tergenapi. Ada nggak dalilnya dalam Taurat? Bunuhlah orang yang benar. Ada nggak? Nggak ada. Makanya saya menunjukkan ulangan 21 tadi. Bahwa yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Sekarang pertanyaan Anda, Yesus yang mana? Yesus yang orang benar. Yesus yang tidak pernah melakukan dosa. Yesus yang orang benar. Yesus yang orang yang dikasihi. Yesus yang orang yang tidak punya kesalahanlah yang tidak disalib. Ketahuilah saudara, penyaliban itu terjadi. Al-Quran juga mengatakan itu. Penyaliban itu ada. Pemakaman itu ada. Pembunuhan itu ada. Itu Al-Quran juga menerangkan. Tetapi Al-Quran mengatakan orang benar tidak disalib. Yang disalib itu pendosa. Ulangan 21 menerangkan yang disalib itu pendosa. Paulus juga menerangkan dalam surahnya Galatia 3 nomor 13 bahwasanya yang dibunuh itu adalah pendosa. Maka muncul pertanyaan saya, dosa apa yang Yesus kulakukan
sampai dia yang harus disalib. Sejauh saya belajar, Yesusku tidak punya dosa. Baik di Al-Quran dengan nama Isa maupun di dalam Bibelmu dengan nama Yesus, tak ada dosanya. Kecuali bisikan-bisikan dari Yesus palsu kepada Paulus yang mengatakan bahwa dosa karisteng harus ditebus dengan darah, harus bangkit hari ketiga, penyaliban itu harus ada supaya karisteng ini melenggang ke sorga. Kecuali itu konsep-konsep yang muncul belakangan. Yang saya maksud ini adalah Yesusku, yang nabiku, yang diutus kepada Bani Israel, yang lahir tanpa ayah, yang mengajarkan Injil, yang tidak berkata-kata dari dirinya selain dari firman Tuhan yang diperintahkan untuk diucapkan. Itu yang saya tanya, ini yang ke-6 kali. Dosa apa yang Yesus kulakukan sampai dia harus mati di atas salib dikutuk? Dosa apa? Karena syarat mati disalib adalah harus melakukan dosa. Syarat untuk dikutuk di atas salib adalah melakukan dosa besar. Maka muncul pertanyaan, ini yang ke-6 kali. Coba Anda tunjukkan kepada saya, dosa apa yang dilakukan Yesusku sampai dia harus menjadi tumbal untuk dosa-dosa aliteng. Silakan Anda jawab. Oke. Waduh. Jadi gini Bang Juma, maaf ya. Karena kan yang Abang Juma, saya menghormati Bang Juma ya. Karena kan Bang Juma itu mengutip Yesus itu artinya mengenalnya dari Injil ya. Jadi yang saya mau tanya itu Bang Juma, dari mana narasi Bang Juma mengatakan ada Yesus yang tidak disalib, sementara Injil yang kami orang Kristen seluruh dunia itu mengatakan Yesus disalib dan bukan mengatakan, tertulis di dalam kitab Injil tersebut. Jadi kalau ada narasi yang mengatakan Yesus tidak disalib, otomatis Bang Juma harus menunjukkan Injil yang lain yang mengatakan Yesus tidak disalib. Itu yang saya maksud Bang Juma. Artinya saya tidak bisa menjawab pertanyaan Bang Juma kalau Bang Juma mengatakan dosa apa yang dilakukan Yesus sehingga dia harus disalib. Itu nggak bisa saya jawab karena Alkitab saya dengan jelas mengatakan Yesus disalib. Jadi makanya saya balik bertanya kepada Bang Juma, Yesus yang mana? Injil yang mana yang mengatakan Yesus tidak disalib? Lanjut Bang Juma. Baik, saya sederhanakan ya, karena kayaknya Anda ini seperti Paulus yang lihai dan licik. Saya sederhanakan, saya ingin bertanya sama saudara, karena pertanyaan saya tadi itu memang nggak ada jawaban, karena Yesus kami itu adalah manusia suci. Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus itu adalah hamba Allah yang suci. Jadi Yesus itu hamba suci ya, tidak ada dosa. Sehingga yang disalib itu bukan Yesus kami. Yang disalib itu adalah orang lain yang nanti dimanfaatkan oleh iblis menjual nama Yesus. Sekarang saya mau tanya sama saudara yang sederhana aja. Ketika Yesus bersoal jawab dan melakukan pernyataan yang sangat fundamental kepada murid-muridnya di dalam Lukas 9 nomor 27. Aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Pertanyaan saya kepada saudara, ini ucapan Yesus berkata, ada orang yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah. Siapa di antara orang yang hadir pada saat itu yang masih hidup sampai hari ini dan tidak pernah mengalami kematian? Anda jawab. Karena ini ucapan Yesus. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati. Yesus yang Anda imani mati kan? Berarti dia tidak masuk di sini kategori ini. Di sini Yesus berkata sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Siapa yang masih hidup sampai hari ini? Dari sejak Yesus kemudian mengucapkan kalimat ini sampai hari ini tanggal sekian bulan ini, yang masih hidup tidak mati, tidak pernah mati. Siapa itu? Silakan Anda jawab. Sudah?
Oke, Bang Juma, terima kasih ya tidak menunjukkan tadi pertanyaan saya karena abang tadi berasumsi Yesus tidak disalib. Nggak apa-apa, maaf ya. Lukas berapa tadi? Ini licik sekali Anda ini. Saya bertanya sudah 7 kali, 6 kali loh. Anda yang tidak menjawab pertanyaan saya, Anda lemparkan saya yang tidak menjawab loh. Aneh kau itu. Saya sudah mengatakan ketika Anda bertanya Yesus yang mana, saya katakan Yesus orang benar, Yesus yang tidak berdosa, Yesus yang dikasihi, Yesus yang kemudian dikasihi oleh Tuhan. Itulah Yesus yang tidak disalib. Sedangkan Anda menuduh yang disalib itu adalah Yesus anak Maria. Saya katakan tolong buktikan kepada saya dosa apa yang dilakukan oleh Yesus sampai dia yang harus disalib. Anda nggak menjawab. Anda pula lemparkan ke saya. Anda betul-betul pengikut Paulus yang setia. Betul, Anda sangat sejati. Nah kembali, itu saya anggap Anda tidak akan pernah bisa jujur menjawab itu. Nggak bisa, karena Anda sebagian daripada ular. Nah, Al-Quran saya mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 158, barrafa'ahullahu ilaihi wa kanallahu azizan hakima. Nabi Isa alaihissalam sampai hari ini belum mengalami kematian, melainkan berada di sisi Allah. Yesus berkata Lukas 9:27, aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati, tidak akan mati. Dan kalau Yesus yang berkata seperti ini yang disalib yang mati itu berarti tidak termasuk Yesus juga. Lalu siapa yang masih hidup sampai hari ini? Jawab. Oke, Bang Juma ya. Sebelum saya jawab, tadi saya perjelas sedikit aja Bang Juma ya, maaf ya. Tadi kan Bang Juma mengatakan dosa apa yang dilakukan Yesus sehingga dia disalib. Kenapa? Karena Bang Juma mengatakan Yesus tidak disalib. Pertanyaan saya sebenarnya simpel. Injil yang mana yang abang baca yang menyatakan Yesus tidak disalib? Oke, lanjut di situ selesai lah, nggak apa-apa. Tunggu Bang Juma, tunggu. Biar saya jawab. Di Lukas berapa tadi? Lukas 9 nomor 27, silakan. Oke. Santai Bang Juma. Lukas 9 ya. Ayat 27. Yes. Oke, saya baca Bang Juma ya. Maaf saya baca ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati